Itu kamu ngapain pakai sayap kayak begitu? Mau terbang? Bukan, aku kan putri, jadi harus pakai jubah-jubah kayak gini. Itu kenapa? Tangan dijaringin begitu kayak buah pir. Passion, wapir sembarangan aja. Mei, Philip, kenalin nih calon ipar. Baru calon loh ya, jangan GR. Yang GR elu, bumbu cilok. Tahu, kamu jualan tahu, gak usah dikasih tahu. Harusnya kamu tahu diri, jangan jualan tahu di depan istana. Kan gak ada larangannya, Put. Patut emang gue sibuk. Kang Tahu, harusnya ya lu tuh tahu diri walaupun kagak ada larangan ya. Ini tuh kerajaan. Masa di depan istana jualan tahu? Emangnya trotoar alun-alun? Ya namanya juga usaha, Put. Papu tuh gue berantakin. Ini dagangan lo, kocak-kocak. Ya. Galak amat. Lihat gak? Sono, ini masuk ke istana lo. Beli tiket lo, masuk ke istana. Apa lo liatin? Gue cepet kata lo. Pengawal. Kalau ada pedagang asongan, pengamen, atau orang yang minta sumbangan, usir. Jangan pada makan gaji buta lo. Asyap, Putri. Asyap, nambun sampah lo banyak asyap. Itu asap, Putri. Lu amat. Ayo. Sudah siap belajar masaknya? Siap. Selamat pagi Putri. Oke. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat sayur asam. Ada banyak variasinya loh. Tapi sekarang kita buat sayur asamnya yang standar aja ya. Pertama, kita ambil sayur kacang panjangnya. Kedua, kita ambil kacang tanah. Terus ketiga, jagung manis. Keempat, kita ambil asam jawa. Nih, ini namanya asam jawa. Dan bumbu halusnya ada cabai merah, bawang merah, cabai rawit, kemiri, dan terasi yang sudah dihaluskan. Dan semuanya di dalam sini. Dan selanjutnya kita ambil labu siam, lengkuas, gula merah secukupnya, dan kaldu ayam. Sekarang kita rebus air dan haluskan bumbu-bumbu seperti gula jawa. Kamu kalau nggak niat, kamu siap-siap dulu deh. Rapihin itu dandanan kamu. Kan katanya ada pangeran yang akan berkunjung ke sini. Tuh tadi kayak. Putri, pakai makeupnya jangan ketebelan. Ntar pangeran enek loh. Ancang ya mulut Anda. Pantes gak ngomong kayak gitu sama Putri. Balikin. Merah-merah. Maaf, salah ya saya ngomong kayak gitu. Ya salah lah. Tadi kamu ngomong, Putri dandannya jangan ketebelan. Ntar pangerannya enek loh. Kata eneknya itu tuh yang gak patut ditunjukkan sama aku seorang Putri. Ya maaf kalau saya salah bicara. Kamu diem aja udah salah kok. Apa yang bicara? Pangeran dan dua orang tuanya udah datang. Hah? Cepet banget datangnya. Belum beres dandan. Udah cantik kok. Tadi aja langsung siap-siap dandan. Sekarang ini buru-buruin. Kan kasihan kalau tamunya kelamaan nunggu. Nah, kalau mau ketemu sama perempuan cantik ya harus nunggu lah. Lagian pangerannya yang mau ketemu juga ganteng kok. Really? Really? Nah tipu-tipu ya. Kalau pangeran yang ganteng abis salaman aku tinggal tidur. Biar nenek yang ngajak dia ngobrol. Syok, nanti tipu. Wah, sudah lama ya kita nggak bertemu. Tahu-taunya anak-anak kita sudah besar-besar. Iya, tapi kan anak saya cuma satu. Kau 3 kan? Iya, tapi kan kami perempuan semua. Kau 1 dapat laki-laki untuk calon putra mahkota.
Perempuan dan laki-laki kan sama saja. Yang penting dapat membahagiakan orang tua, ya kan? Betul itu. Perempuan atau lelaki itu sama haknya. Jelas beda dong. Hak perempuan pasti lebih tinggi. Coba lihat sepatu kalian. Haknya lebih tinggi kan? Bener kan? Itu dia, putri kami. Ya. Sudah besar ya, cantik dan tua. Mukanya kayak artis. Pemain Anong Legenda sering jadi kecerekan. Tapi kok kenapa jalannya lambat seperti itu ya? Dia sedang slow motion. Hei, kenalin, aku Putri Melatiwangi, semerbak aromanya hingga ujung dunia sampai akhirat. Wow, amazing. Aida Pak, udah itu aja. Iya, sebenarnya dulu waktu bayi kalian sudah saling kenal. Karena kalian lahir di rumah sakit yang sama, di tanggal yang sama, dan sama-sama anak raja. Oh, really? Iya, makanya kami berharap kalian berdua itu bisa lebih dekat. Ya sudah, kalian berdua sekarang ngobrol sana. Biar kami di sini para orang tua ngobrolin masalah lain. Ayo, silakan. Semoga mereka berdua berjodoh ya. Amin. Itu kamu ngapain pakai sayap kayak begitu? Mau terbang? Bukan, aku kan putri, jadi harus pakai jubah-jubah kayak gini. Itu kenapa? Tangan dijaringin begitu kayak buah pir. Passion, wah, biar sembarangan aja. Udah, lu out aja daripada jadi nyamuk di sini, biar gue bisa berduaan gitu. Yaudah kalau gitu saya nemenin Nenek Ratu dulu ya, Putri. Ya udah, kita duduk di batu yang itu aja. Oh, ya udah. Di sini dong, kamu lucu ya. Ini bersihnya di sini. Kamu pagi ini sarapan apaan? Nggak sarapan, lagi diet. Kok, salah Pak. Kok agak aneh begitu sikapnya? Itu suka salting gitu lah kalau jalan berduaan sama kamu. Aku tuh kayak nggak pernah ngobrol sama cowok. Emang biasanya kamu tuh kalau ngobrol deket gitu sama siapa? Sama siapa ya? Paling sama kelinci atau cicak di kamar. Itu kan lagi jalan keluar kayak gini ketemu daun, aku ngajak ngobrol daunnya. Atau nggak paling kucing. Bener-bener aneh nih cewek. Apa-apa? Kamu ngomong apa? Ini istananya bagus banget tapi danau begini. Dulu tuh ini tuh bukan danau, hutan gitu. Kok bisa jadi danau? Jadi aku ceritain deh. Asik banget ya obrolan kita ya. Jadi tuh dulu kayak ada yang mau ngelamar aku. Terus aku bikin syarat, kalau kamu bisa bikin danau sama perahunya sekalian dalam satu malam, baru aku mau jadi istri kamu. Pas subuh danaunya doang jadi, perahunya belum. Akhirnya dia marah, ditendanglah perahunya sama dia. Jadilah Gunung Tangkuban Perahu. Gitu. Kayak kisah Sang Kuryang. Cerita Sang Kuryang tuh diambil dari kisah nyata hidup aku. Ya biasa lah, kayak diubah aja gitu ceritanya. Tokohnya yang berbeda. Cerita yang ada tuh dirubah. Tambah halu nih perempuan. Kamu gak sih ngeliatin aku? Nanti kalau aku ngelamar kamu, aku juga suruh bikin danau sama perahu begitu. Ya enggak lah, kan perahunya udah ada dibuat sama ayah aku. Ayah aku tuh selain bikin perahu, bikin kapal juga loh. Sono. Oh iya. Ya enggak? Nanti kalau aku ngelamar kamu dikasih syarat apa? Lo pegangin aku deh! Mau nyebrang lo pegangan lo. Ini kamu ngomong mau ngelamar aku? Jangan, kecepatan aku gak mau. Kan ini cuma kalau. Belum tentu jadi juga. Kalau.
Kalau Kalau apa ya? Kalau kamu ngelamar aku, syaratnya kamu bikinin aku 1000 candi aja. Kayak sahabat aku sesama putri yang namanya Rara Jonggrang. Rara Jonggrang. Jadi dia tuh kayak kasih syarat ke Bondowoso gebetannya gitu, suruh bikin 1000 candi. Bisa gak sih lo? Tuhan, cobaan apa lagi ini? Kebanyakan nonton Lenong Legenda nih bocah. Kamu kenapa sih ngelamun? Udah, aku bakal di samping kamu. Mau kemana? Hey! Hey! Suka gitu emang. Gemes. Kemana sih? Mudah-mudahan mereka saling cocok ya dan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Bukan begitu, Dinda? Betul, Kanda. Saya sangat tidak sabar menimang cucu. Iya, saya juga, Jeng. Secara kan anak saya sangat pemilih sekali. Artis dan putri dari kerajaan lain juga banyak kan demen sama dia. Tapi dia dingin banget. Maklum, dulu waktu ngidam dia, permaisuri saya ini sukanya minum es. Makanya anaknya jadi dingin gitu. Sama dengan putri saya, anaknya sangat sulit sekali didekati. Banyak sekali yang bilang kalau dia itu sombong. Padahal dia hanya berusaha menjaga diri sembari menunggu pangeran yang tepat untuk menaklukkan hatinya. Bukan begitu kan, Dah? Iya benar, Dinda. Seandainya anak kita berjodoh, pasti sinergi kerajaan kita semakin harmonis. Bukan begitu? Ya. Ngomong-ngomong nih istana, berapa nih luas tanahnya nih? Oh, nggak banyak, nggak luas, cuma sedikit, 10 hektar. Luas juga ya. Hebat, bisa inget berapa luas tanahnya. Saya aja nggak inget berapa luas tanah kerajaan saya. Maklum, tiap hari banyak kerajaan kecil yang ingin gabung dengan kerajaan kami. Jadi makin luas deh. Oh, kalau di kerajaan saya itu kebalikannya. Rakyat-rakyat saya ini bebas untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Tidak ada paksaan, bukan begitu, Dinda? Jadi, mereka bebas melepaskan diri dari kerajaan saya. Itu juga kalau mereka mau. Bukan begitu, Dinda? Benar kan, Dah? Kalau gitu bisa habis dong kerajaannya. Tapi sampai sekarang belum ada yang melepaskan diri dari kepemimpinan saya. Semoga semuanya semakin kompak. Bukan begitu, Dinda? Iya kan, Dah? Ayo, kita lanjutkan melihat istana saya yang 10 hektar. Ayo. Mari. Siapa mereka? Adik-adik aku. Oh, kenalin dong. Oh iya bentar. Mei, Philip, kenalin nih calon ipar. Baru calon loh ya, jangan GR. Yang GR elu, bumbu cilok. Hai, aku Putri Mei. Ayo Pangeran Dava. Calon suami kakakku ya? Belum tentu, belum kepikiran juga. Aku Putri Velo. Wow, cantik sekali. Beda bener sama kakaknya. Ibarat buah, dia anggur yang manis, kakaknya buah jamblang yang kalau dimakan bibir hitam. Maaf, tanganku boleh dilepas. Iya, maaf. Udah deh. Kasih makan kelinci lagi tuh. Habis itu kasih makan buaya piaraan kakak yang di danau. No. Udah mangap lo dia no. 1 buaya 2 ekor ayam aja ya. Kamu melihara buaya juga? Di belakang aku melihara hewan-hewan langka kayak badak bercula 1, babi ngepet, gorila berbulu pink. Tapi ngomong-ngomong, adik kamu kok cantik banget ya? Cantik nurunin kakaknya lah. Beda, adik kamu ngomongnya halus, senyumnya tulus. Adik kamu ini kayaknya keturunan bule ya? Kulitnya putih, matanya coklat. Apa jangan-jangan kamu anak pungut raja dan ratu? Beda banget soalnya, kulit yang satunya putih, yang ini busikan. Mau kemana? Sakit perut ya? Siapa tadi namanya? Aku Velo.
Boleh boncengan nggak main ayunannya? Udah muat dong. Oh, Kejarin tuh kakakku. biarin aja udah gede ini. Aku dorong ya ayunannya. Ah. Ah. Melati, kenapa kelihatannya bete? Nyebelin banget tahu nggak sih, Nek? Dasar pangeran nggak punya etika. Pangeran yang berkunjung itu. Iya, dia kan jalan sama aku ya. Masa dia muji-muji kecantikannya Putri Velo? Ah, aku tuh berasa nggak dianggap, tau nggak, Nek? Ya wajar kalau orang-orang mengagumi kecantikan Putri Velove. Dia memang cantik. Tapi kamu juga cantik kok. Nek, udah nggak usah peres deh. Aku tahu aku cantik, tapi dalam kondisi kayak gini tuh aku bener-bener ngedown, cuek dan nggak ikhlas gitu jalan sama aku. Kalau dia nggak suka yang ngomong, ngapain dia jauh-jauh datang sengaja untuk PHP-in aku? PHP itu apa? Pemberi harapan palsu. Oh, kalau di zaman nenek itu namanya cowok gombal. Udah nggak usah dipikirin, masih banyak lelaki lain. Tapi para lelaki itu bukan anak raja. Nah, pangeran Diapa ini udah ganteng, anaknya raja. Kayak beli tahu dapet cabenya langsung gitu. Double point. Udah jangan galau-galau, lupakan aja. Kalau jodoh nggak kemana. Jodoh emang gak kemana-mana. Terus kalau aku gak kemana-mana di istana terus, susah ya dapet jodohnya. Gimana? Udah ada cowok yang dateng, perlakuannya begini. Parah banget. Dasar lelaki kardus. Jangan diinjek, Nek. Yang marah siapa, nginjek siapa. Putri mau makan siang? Ya, saya mau makan. Makan temen. Itu lagi bete, sebete-betenya, tau gak? Bete kenapa emang Putri? Lu pikir aja. Iya, lagi jalan sama gue, malah muji-muji adik gue, si Putri Velove. Dia bilang mukanya Putri Velove tuh cantik, anaknya sopan. Hei, kamu tuh lagi dijodohin sama aku. Kok malah muji-mujinya adik aku? Lu kebayang gak tuh betenya gue bagaimana? Kalau emang Pangeran Dava sukanya sama Putri Velove, kan emang nggak bisa dipaksain buat suka sama Putri Melati wangi semerbak aromanya hingga ujung dunia. Wow, amazing. Salep. Yang mau maksain siapa? Hah? Saya tuh cuma minta dia ngehargain saya. Dia kan datang buat PDKT sama saya. Ngapain jadi demennya sama adik saya? Yang masih kupe. Tahu kupe gak lo? Tuh, bayi orok yang masih merah. Nah, ibaratnya Putri Velove tuh bayi yang masih merah. Dia dimenin. Lah saya yang udah matang di puun, yang mendekati ke busuk diginiin. Lu bayang gak betenya gua? Paham saya. Putri, kamu kok main ninggalin pangeran gitu aja sih? Kamu nggak sopan deh. Hah? Iya yang gak sopan. Jalan sama si Api mugi-muginya malah si Velove. Terus kamu cemburu gitu. Kamu denger ya, meskipun Pangeran Dava suka sama Putri Velove, itu kan tidak mungkin. Dia masih bocah. Iya, tapi seharusnya dia tuh gak ngomong kayak gitu. Terus kamu merasa tersaingi sama Putri Velove yang statusnya adalah adik kamu sendiri. Jangan lebay deh. Iya, calon ratu kok pikirannya picik kayak gitu. Masalah kecil aja dibesar-besarkan. Kalau nanti kamu menghadapi hal besar dalam mengurus kerajaan ini, bagaimana coba? Oke. Aku gak pantas jadi ratu. Aku lebay. Aku gak pernah bener. Gak ada seujung kuku pun ambo benar di mata kalian. Udah selesai ngomongnya. Aku memang anak durhaka yang sebentar lagi dikutuk seperti maling kundang. Udah selesaikan ngomongnya, udah. Tinggalkan aku sendiri, leave me alone. Udah Dinda, ayo kita tinggalkan. Capek ya? Aku bisa paham sama posisi Putri dan gimana keadaan perasaan Putri sekarang. Kalau Putri mau mengikuti ideku, sebaiknya sementara kita kabur dari istana supaya ratu, raja, dan semua keluarga panik karena telah kehilangan calon ratu. Mereka pasti akan mencari
Dan setelah mereka stres dan bingung, baru Putri balik lagi ke istana. Dan setelah itu, penghargaan terhadap Putri akan jauh lebih baik. Oke Putri, kita pergi sekarang. Kita mau kemana? Udah, ikut aja dulu, nanti aku beritahu. Masih jauh nih rumah lo. Sudah dekat kok Putri. Oh iya, Putri lapar gak? Ya iyalah, tadi kan sebelum minggat gue belum makan. Tahu, tararahu, tahu. Ada tukang tahu tuh. Tahu. Aneh, kok dagang tahu di hutan begini sih? Ah, itu mah sudah biasa. Sebentar ya, saya beliin. Mau diajak kemana? Tahu. Nah, ini dia Putri tahunya. Enak. Enak. Nih, Lumayan. satu lagi nih. Kurang. Putri. Aku pusing ya. Ini. Ada kejauhan jarum apa gimana sih? Kalian, ada yang melihat Putri kabur? Tadi kami melihat dia membawa buntelan, Raja. Dia pergi bersama Dayang, Raja. Mungkin karena tadi dia kita marahi, Kanda. Benar-benar putri yang keras kepala, keras hati pula. Putri Meme, Putri Velov, kalian jangan punya sikap seperti kakak kalian ya. Aku mah baik. Aku juga rendah hati dan tidak sombong. Sekarang, kalian cari di perkampungan dekat kerajaan ini. Suruh semua pengawal untuk mencari karena sekarang sudah petang. Siap, Raja. Aduh, salah. Gini, laksanakan. Sekarang, Raja. Lusa, sekarang. Baik, Raja. Di mana aku? Di rumahku. Ini ibuku. Dan tukang tahu yang tadi pagi kau usir di istanamu, itu adalah kakekku. Sekarang lihat wajahmu. Apa yang terjadi dengan wajahku? Kenapa berubah seperti ini? Wajah cantik yang kamu bangga-banggakan sekarang sudah menjadi keriput dan buruk. Mana mahkotaku? Perhiasanku? Kemana semua itu? Semua sudah menjadi milik kami. Anggap saja bonus setelah anakku bekerja bertahun-tahun di istanamu. Dan mulai sekarang, kau menjadi budakku. Karena dengan wajah seperti itu, tidak ada lagi yang akan mengenalmu. Sekarang, ganti bajumu dengan baju lusuh seperti ini. Copot tuh jaring-jaring di tangan lo. Kau pikir lo Agnes Monica? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masih semangat? Masih. Adik-adik, tadi udah nonton sebagian ceritanya ya. Judulnya Putri Melati Wangi. Itu kisah tentang seorang putri yang males banget. Siapa yang di rumahnya malas? Tuh, yang di rumah juga yang lagi pada nonton siapa yang malas? Ayo, ngaku-ngaku. Nah, sekarang kita lihat nih, seorang putri yang malas, yang sukanya ngomel-ngomel aja. Bagus nggak? Kayak gitu bagus nggak sikap kayak gitu? Nggak ya? Oke, kita panggilkan pemeran putri malasnya adalah Mpok Umi. Dan yang jadi tukang pesuruh yang di istana adalah Bang Topit. Semua bilang action! Action! Yuk. Barangan lo emang gue barang antik lo gituin. Putri! Ceritanya. Ceritanya. Tapi gue males banget deh. Gue disuruh sama Mams buat ngecat rumah. Lo aja tuh yang ngecat. Ya udah sini. Nih. Gimana gue gak malas? Gue disuruh ngecatnya pakai kuas buat makeup. Kerayan aja sekalian. Kecil. Pokoknya gue gak mau tahu ya. Gue gak mau ngepel gue sendiri yang jalan. Pokoknya lantainya yang bergerak. Mami, datanglah ratu. Ya. Oke, action! Putri Umi, stop Moms. Gak ada sopan-sopannya jadi anak. Ya Moms, maafin Putri aku. Umi, kamu itu harus merubah sifat kamu. Jangan dipanggil, itu dia mancing. Belum muncul. Ntar dulu Sabar. jangan dipancing. Nyari temen aja lo. Duduk. Ampas kopi. Tuh Mami, belum dimarahin mulutnya udah maju. Dari dulu kayak gini nih. Mami, aku takut. Kemarin aku berdiri, sini aku berdarah. Kenapa? Digigit. Mi, kamu nggak boleh nggak sopan sama dia dong. Dia kan lebih tua dari kamu. Kita tuh harus saling menghargai orang, Umi. Hargain. Hah? Udah, lu mau berapa? Goceng. Bebas goceng, boleh goceng. Gak gitu dong. Coba deh, Umi sifatnya diubah deh, coba deh. Harus baik Kita sama sebaik ya, orang. sebaik. So baik deh. Topit. Apa lo? Kok lu yang marah? Kok songong? Tuh kan dia, aku udah baik. Kan udah dibaikin, kenapa jadi songong? Kan ganti peran. Ganti peran, antagonisin ini. Topit. Antagonis. Protagonis. Kencing manis. Oke, ini kita lihat nih. Apakah kedatangan pangeran yang akan meminang putri ini benar-benar memikat hati pangeran? Tetap di Lenong Legenda.